Di video kali ini gue pengen compare nih, sedikit komparasi antara iPhone dari PS Store dengan iPhone dari iBox. Gue di sini nggak ngebahas soal speknya karena kalau lu lihat sini beda banget kan, meskipun sama-sama iPhone tapi serinya beda. Jadi di sini gue cuman lebih ke apa yang kita dapat ketika beli di PS Store, apa yang kita dapat juga ketika kita beli iPhone-nya di iBox. Dan seperti yang lu lihat ini, yang unit iBox iPhone X warna putih, sedangkan unit dari PS Store ya iPhone yang gue pakai buat ngonten kemarin. Dan kebetulan udah 1 bulan pakai, udah 1 bulan lebih sama gue. Nanti gue buat juga reviewnya 1 bulan pemakaian dari iPhone PS Store kayak gimana dengan iPhone 8 yang gue punya ini cuy. Dan menurut lu sebenarnya cocok gak sih di compare? Kalau menurut gue enggak lah. Karena dari segi harganya aja udah beda jauh cuy. Jadi ya lu beli murah terus lu pengen dapat bagus ya lu mikir sendirilah kayak gimana jadinya. Dan sini kita coba fokus dulu. Dan untuk pertama kali yang ingin gue bandingin adalah dari dusnya dulu nih cuy, karena sama-sama dapat dus. Nah, untuk unit dus yang di PS Store lu bisa lihat sendiri, dia tuh polosan, gak ada tulisan apa-apa di balik kotak itu, alias di bawah kotaknya. Sedangkan iPhone dari iBox dia banyak tulisannya. Nah, lu bisa lihat di bagian bawahnya ini cuy, polosan, gak ada apa-apa di sini. Ini bukan gua yang kletekin atau gimana-gimana ya. Dan waktu gua beli iPhone dan yang gue dapat ya begini men, maksudnya dosnya emang begini apa adanya lah gue dapat, nggak ada. Jadi kita tuh nggak bisa ngecek nyamain email antara yang ada di mesin dengan yang ada di kotak, nggak. Sedangkan yang di iBox, yang dari iBox, lu bisa lihat sini nih printingnya masih ori ya. Dan itu buat nomor email sedikit gue sensor gitulah. Dan menurut lu beda nggak kotaknya? Menurut gue ya perbedaannya itu nggak hanya dari tulisan bawah kotaknya aja cuy. Bedanya itu kalau dari segi kotak ada 2 hal. Pertama dari stiker tulisan di bawah, kedua dari bahan. Untuk dari bahan kotaknya yang dari iBox itu dia rapi banget, rapi parah. Sedangkan yang dari PS Store dia kayak kerasa kayak ada bekas-bekas geluduk-geluduk, gelindingan-gelindingan kayak kertas ditiban gitu, kayak lem-leman lagi. Sedangkan yang dari iBox dusnya itu rapi banget, rapi parah. Jadi kalau dari segi kotak ada 2 perbedaan yang tadi gue sebutin. Daripada gue banyak bacot, langsung aja deh gue kasih lihat dalemannya yang kita dapat kayak gimana sih. Kalau buat iBox ya nggak usah lu tanya lagi lah. Kayak biasa orang-orang unbox handphone baru ya kayak gitu yang lu dapat. Nah, untuk di PS Store ini gue masih ada struknya. Gue ingetin lagi ke lu, gue udah sebulan pakai tapi gue belum buat ya reviewnya ya. Nanti gue upload deh. Terus ini hal pertama yang pengen gue review bagian dalemannya, kayaknya bagian instruction manual ini. Ini gue coba sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Jadi kalau lu tonton sampai habis, jadi lu paham perbedaannya cuy. Jadi coba aja lu fokus deh. Ini pertama dari PS Store dulu nih. Ini gue tarik. Udah kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, di sini ada 3 layer yang kita dapat, yang gue dapat. Yang pertama ini tempat buat SIM card tray-nya, buat ejeknya. Terus yang kedua kayak nggak tahu nih gue tulisan apaan. Ini buat panduan singkatnya seperti ini, cuman simpel gini aja. Nah, jadi cuman 3 layer ini yang kita dapat. Kosong, udah nggak ada apa-apa lagi cuy di sini. Nah, sekarang gue coba keluarin yang ada di iBox, yang X iBox. Sini ada tulisan hello. Jadi dia ada 2 cuy, ada 2 tipe. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia yang tulisan halo lah jelas. Di sini printingnya juga bagus, kertasnya juga nggak hanya cuman selembar gitu. Ini yang tulisan halo. Nah, lu bisa lihat sini bahasanya bahasa Indonesia. Jadi panduan singkatnya itu benar-benar bahasa Indonesia dan benar-benar nih coba deh. Lu lihat deh. Nah, buat printingnya juga bagus kan. Dia bukan kayak karton gitu, kayak karton yang di printing gitu. Terus di sini kita dapat stiker Apple-nya 2 biji. Kebetulan ini belum gue pakai juga. Terus di sini ada buat peringatan garansinya, ketentuan garansi. Coba lu lihat bahasa Indonesia juga di sini. Karena resmi cuy. Kalau handphone resmi gitu enak ya. Ini buat tempat SIM card ejeknya juga. Nah, udah selesai. Di sini yang kita dapat tuh bukan 3 layar. Jadi buat bagian dalam juga dapat beda cuy. Meskipun lo beli
full set iPhone di PS Store, perbedaannya sama yang resmi itu seperti ini cuy. Ini gue cuman komparasi aja ya. Gue cuman komparasi aja. Sisanya ya silakan lu komen sendiri. Kalau menurut gue dengan harga yang ada di iBox memang sih kalau kita lihat kan mahal banget nih kan. Makanya gue bilang sebenarnya sih ini nggak cocok buat di review, maksudnya di komparasi. Kenapa? Karena dari segi harga aja udah beda banget men. Kecuali yang dijual di iBox itu sama-sama murah gitu. Yang di PS Store sama iBox itu beda-beda tipis harganya. Kalau lu beli iPhone di iBox ya jelas harganya sedikit-sedikit lebih tinggi lah dibandingkan lu beli di PS Store. Jadi ya ini yang lu dapat. Gue cuma pengen komparasi aja biar mungkin dari lu yang di luar sana masih sedikit penasaran. Sekarang pengen gue kasih lihat dalaman berikutnya, aksesorisnya. Untuk handphonenya belakangan cuy. Kita lihat dulu aksesoris yang ada di kedua box ini dus ini. Ini buat iPhone X-nya, ini buat iPhone 8-nya. Nah, iPhone PS Store sebelah kiri, iPhone iBox sebelah kanan. Sini lu udah kelihatan lah, udah kelihatan banget men. Tapi buat lu yang orang awam yang nggak ngerti banget perbedaan aksesoris, kalau buat aksesoris original Apple, gue udah buat videonya kayak gimana. Tapi ini udah jelas banget, kelihatan banget perbedaannya. Yang PS Store udah kelihatan banget, udah fix banget, non original. Ini adaptornya, dan ini adaptornya juga. Dan kalau di Indonesia itu, yang resmi Indonesia otomatis 2 kaki ya, 2 kaki bukan kaki 3. Jadi lu langsung colok lagi tanpa pakai adapter tambahan lagi buat casan handphone lu. Ini buat earphone-nya. Ini jelas banget kualitasnya beda banget men. Ini dari bawaan iBox seperti ini. Wah ini kelihatan banget sih, dari dusnya udah kelihatan. Cuman gue nggak tahu sih kalau di kamera kelihatan jelas atau enggak. Nah ini dari PS Store ada stiker-stiker biru. Ini biasanya ini sama sekali nih. iPhone PS Store ini kan udah sebulan gue beli. Sama sekali adaptor kabel earphone-nya juga nggak pernah gue pakai. Dan biasanya earphone yang nggak original itu kita harus konekin dulu di menunya dulu, baru bisa connect buat dengerin musik ya. Cuman yang gue dapat kayak gitu atau enggak. Ini untuk kabelnya nih, untuk kabelnya beda banget. Lu ya, gue udah capek sih ngebuat perbedaan kabel ori dan KW. Cuman di sini gue coba kasih lihat secara simpel lah perbedaannya. Yang punya PS Store yang atas, yang dari PS Store yang atas maksud gue, sedangkan yang bawaan iBox yang di bawah. Itu lo bisa lihat kan logo USB-nya itu udah beda banget, printingnya beda. Terus buat kalengan yang ada di USB-nya juga beda. Bentar, ini gua taruh deh di meja. Gua sedikit lebih zoom lagi biar lu ngelihat perbedaannya tuh apa cuy. Dan kebetulan nih ya, perintilan-perintilan aksesoris yang ada di kotak iBox itu benar-benar bawaan iBox semua, nggak kepake sama gue. Ini lu bisa lihat, nah dia di kalengan USB-nya itu dia kayak nggak halus gitu permukaannya. Sedangkan dari kabel bawaan iBox, bentar gue bersihin dulu. Nah ini kepalanya nih, besinya itu, besi buat portnya itu, buat nyolokinnya itu halus permukaannya. Lu bisa lihat kan. Nah terus buat kabelnya juga beda warnanya. Kalau buat bahan kalau dipegang sebenarnya sih kalau orang awam nggak terlalu ini ya. Cuman kalau buat dicolokin ke iPhone dia enak banget, lembut banget. Ini buat adaptor yang dari PS Store. Lu bisa lihat seperti ini adaptornya, kaki 3. Jadi kalau kaki 3 ini lu jelas banget butuh banget adaptor tambahannya lagi. Maksudnya buat biar bisa colok di tempat-tempat colokan yang ada di Indonesia ini. Sedangkan kalau ini ya udah, karena kaki 2 itu udah regulasi Indonesianya kan, jadi kaki cuma 2, tinggal colok aja tanpa tambahan adapter lagi buat adapter casan lo. Ini gue sedikit zoom sedikit ya nih. Ini gue kasih lihat deh bagian dalamannya. Buat lo yang suhu adaptor. Nih coba lo lihat nih cuy. Nah itu enaknya apa ya? Emang kita beli harganya itu lebih mahal men. Cuman aksesorisnya itu kalau lo lihat ya, kalau lo perhatiin ya, adaptor kabel earphone itu udah berapa? Kalau lu beli ori itu udah berapa harganya? Dan menurut gue kalau buat jangka panjang beli iPhone di iBox itu worth it banget, worth it parah. Dan ini perbedaan earphone-nya gue kasih lihat lagi ke lu. Ini buat kabelnya buat tombol-tombol klik-kliknya ini empuk banget, empuk parah. Sedangkan yang di PS Store gue udah nyoba, gue klik-klik itu dia rada keras. Dan lu bisa lihat deh di sini kabelnya. Kabelnya dia tertekuk, tipis, kayak kopong gitu bagian kabelnya. Nah,
Jadi kalau buat dari bagian earphone perbedaannya yang bisa gue kasih lihat inilah. Jadi mulai dari kabel udah gue kasih lihat ya. Terus adaptor juga udah gue kasih lihat. Ini buat kepalanya nih, kepala earphone-nya. Beda banget kan men. Terus yang terakhir earphone juga udah gue kasih lihat. Jadi semua ketiga jenis aksesoris yang ada di iPhone ya itu juga beda cuy. Jadi ya dari segi harga jelas banget memang harganya itu jauh banget lebih down, lebih turun dibandingkan lo beli di iBox. Cuman yang lo dapat aksesorisnya non original. Mulai dari dus, kabel, earphone sama adaptor. Nih pokoknya semua aksesoris ini ya ini benar-benar bawaan dari mereka masing-masing. Seperti yang apa yang lo lihat di sini cuy. Dan mungkin sampai sini dulu ngebahas soal aksesoris ya. Sekarang gue pengen coba fokus ke bagian iPhone-nya. Tapi buat lo yang ada pertanyaan, coba aja lo tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalau gue sempat, gue coba balesin satu-satu. Buat lo yang masih sedikit ada yang kurang paham dan penasaran. Untuk iPhone 8 yang gue dapat dari Play Store, gue udah cerita kemarin, cuman gue buat lagi sedikit pembahasannya di video ini. Untuk layar dia original, tapi sayangnya buat sertifikat IP-nya ini nggak kepake cuy di iPhone ini. Karena kemarin kan gue upload video nih buat lo yang udah nonton juga. Kan itu padahal rendah banget kan, kayak apa tuh box kecil gue isi air terus gue cemplungin. Handphone gue tuh bermasalah, layar bergaris. Setelah gue bongkar ternyata pelindung anti airnya itu nggak di semua bagian bodi tuh dipasang, jadinya ada bagian celah yang dimana tuh air bisa masuk. Dan iya buat sertifikat IP iPhone di PS Store yang gue beli ini nggak ada sertifikat IP-nya, nggak ada ya. Dan sekarang tapi ralat nih iPhone yang lo beli di mereka ada atau nggak itu gue nggak tahu, siapa tahu beda. Kalau buat iPhone iBox sebenarnya nggak harus ada yang dibahas lagi sih. Cuman sini gue sekedar komparasi aja. Kalau buat sertifikat yang jelas adalah karena mereka itu kan dari Apple-nya langsung dijual sendiri sama mereka sendiri. Semua udah di cross check sama si Apple-nya sendiri. Buat layar juga gue nggak bisa komparasi karena ini bukan iPhone X ke 10 juga. Antara iPhone 8 dengan ke 10 teknologi layarnya juga beda, rasio layarnya juga beda, PPI layarnya juga beda. Tapi kalau buat ngebandingin soal layar nih, layar yang ada di iPhone 8 yang gue beli dari PS Store, itu gue fine-fine aja, nyaman-nyaman aja. Tapi gue nggak tahu juga nih layar iPhone yang lo beli di PS Store ori atau enggak, karena unit yang gue punya sih dapatnya yang ori. Cuman gue nggak tahu juga ya unit yang lo beli ori atau enggak dapatnya. Gue juga nggak paham ke situ. Yang jelas di video ini gue cuman komparasi unit yang gue punya doang. Tapi kalau buat perbandingan layar, ya maksud gue ya masih sama-sama ori, jadi nggak bisa dibandingin dan sama-sama nyaman. Selebihnya sih apa ya, ini akhir ungkapan kata yang gue isi di video ini, anjay lebay banget ya. Selebihnya sih menurut gue ya, kalau emang lu beli iPhone buat jangka panjang, ini gue nggak bilang iBox, gue nggak bilang PS Store, gue nggak bilang distributor manapun ya. Yang jelas aksesoris penunjang itu men, kalau dia ori sesuai standar bawaan pabrikan, itu buat jangka panjang enak banget cuy. Kayak lu tuh gue modalnya murah aja cuman lu tuh nggak tahu karena emang sertifikatnya nggak ada, sertifikat standarnya nggak ada buat aksesorisnya. Kalau tiba-tiba handphone lo koslet waktu dicas gimana? Lu keluar biaya lagi kan?